Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang mari kita sholat. Submateri keutamaan sholat. Dengan harapan atau tujuan setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat memahami tentang keutamaan sholat. Anak-anakku yang solih dan solihah, coba perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang sholat. Dan gambar yang kedua adalah anak yang sedang merenung. Mengapa sih kita kok harus sholat? Apa sih keuntungannya sholat itu? Apakah dengan sholat kita bisa menjadi orang yang lebih baik? Atau kita bisa masuk surga? Baiklah, begini penjelasannya. Sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun muslim perempuan. Orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas akan memperoleh keutamaan dari sholat tersebut. Apa sih keutamaan itu? Keutamaan itu adalah kelebihan yang akan diberikan oleh Allah melebihi daripada yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang pertama adalah sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jika rukun Islam itu diibaratkan bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Jika kita melaksanakan sholat, itu artinya kita sudah berpartisipasi dalam menegakkan agama. Namun, jika sebaliknya, jika seseorang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Keutamaan yang kedua adalah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim dan muslimat diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Perintah sholat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Perintah sholat ini terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana perintah-perintah ibadah yang lainnya. Keutamaan yang ketiga adalah sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah seseorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus atau baik, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia akan menyesal dan merugi. Oleh karena itu, maka kita harus melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya agar sholat kita tergolong bagus. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau pun menjawab, berbakti kepada orang tua.
Kemudian, apalagi, tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Keutamaan sholat yang kelima adalah sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat, "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian? Lalu dia mandi 5 kali dalam sehari. Apakah masih ada kotorannya?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada noda yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya." Lalu beliau bersabda, "Seperti itu pula lah dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus semua kesalahan dengannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan sholat yang keenam adalah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Penjelasannya adalah banyak orang yang melakukan sholat, tetapi orang-orang tersebut belum menemukan apa makna dari sholat, sehingga mereka hanya melakukan sholat sebagai kewajibannya saja. Keutamaan sholat yang ketujuh adalah seseorang yang khusyuk dalam sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 9-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala sholawatihim yukhafidun. Ulaika humul warithun alladzina yurisunal firdausi hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya. Keutamaan sholat yang kedelapan adalah sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asy-syabirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak-anakku sekalian, itulah beberapa keutamaan dari sholat. Agar kita mendapatkan keutamaan dari sholat, maka kita harus mengetahui makna sholat dan harus dengan hati yang ikhlas ketika melakukan sholat, agar kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan video tentang materi Mari Kita Sholat, submateri keutamaan sholat.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, anak-anak soleh dan solehaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.